Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sa Lutfi, Siap. Sa Lutfi ya. Lutfi siapa ini? Lalian. Lutfi Mulyono, Lutfi Mulyono. Syarikat Buruh Muslimin Indonesia. ejaan Belanda khususnya. Iya, masih ejaan Belanda. Syarikat. Enggak serikat gitu. Enggak. Tapi nampaknya kayak lebih kiri gitu loh. Kayak rasa serikat gitu. Tergantung yang bawa aja. Ada semangat Mas Lutfi kalau serikat gitu, rasa-rasa perjuangannya itu ada gitu loh. Betul. Jadi memang tidak banyak orang merasakan begitu soal kejuangan itu. Iya. Dulu katanya Indonesia merdeka itu tidak lebih dari 100 orang memikirkan kemerdekaan itu. Nah sekarang ini juga sama kira-kira ya. Lebih sedikit mungkin. Lebih sedikit orang berpikir tentang bagaimana Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Betul. Itu lebih sedikit ya. Lebih sedikit. Yang lain menikmati komisaris, Bagi-bagi kursi. Ya. bagi-bagi kursi. Oke Mas Lutfi, hari ini kita akan bicara soal inflasi Iya, siap. dan dampaknya terhadap sektor buruh. Tentu sebenarnya kita ingin dapat gambaran awal tentang inflasi. Ini kita sedang ada soal nggak sih inflasi itu? Katanya bilang ini bisa ditekan gitu. Kata orang lain misalnya ya ditekan, tapi apa namanya ditekan karena ditekan juga konsumsinya menurun ya otomatis. Nah, kemudian ada data lain pabrik beberapa bagian tutup gitu. Kemudian masih sangat sulit mencarinya soal yang tadi mainstream besarnya itu masih apa baik-baik saja lah. Jadi masih Indonesia dalam keadaan baik-baik saja. Masih sangat sedikit mencari titik-titik kritis sebenarnya kita dalam konteks analisis kejujuran atau sedang tadi itu ya sudahlah karena semua sudah dibagi, jadi ada yang komisaris, ada yang jabatan-jabatan sehingga ya menjadi sepi, kejuangan menjadi sepi. Betul. Betul ya. Oke Mas Lutfi, kita mulai saja lah ya. Iya. Pandangan awal tentang inflasi itu bagaimana sih? Mungkin kalau nggak kita jadi kayak intelektual dosen-dosen gitu, sebenarnya kita ini menghadapi inflasi sebelum ke sektor buruh ya. Apa sih inflasi itu dalam pandangan Mas Lutfi dalam konteks perasaan kalau nggak dalam konteks tulisan hari ini gimana? Iya, terima kasih. Langsung saja ya, Cak Asim. Jadi memang berbeda nanti mungkin yang akan kami sampaikan ya sebatas yang kita pahami. Berbeda dengan pakar-pakar ekonomi kan gitu, dengan dosen-dosen. Cuma sebatas yang kita pahami berbicara inflasi ini, kalau saya memaknai sih inflasi itu ya ibaratkan satu makhluk lah, satu makhluk yang aneh gitu, aneh tapi terjadi. Dan tidak semua masyarakat paham inflasi itu seperti apa. Apalagi di dunia buruh, banyak juga teman-teman buruh itu yang belum memahami inflasi. Tapi pada prinsipnya inflasi selalu disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi dua hal itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, walaupun sifatnya itu dia kayak mata uang, tidak bisa saling ketemu gitu. Nah terkait inflasi ini kan sebenarnya mau laju inflasi itu berapa persen, sebenarnya yang paling diuntungkan itu adalah investor atau penguasa, pengusaha. Jadi dari satu sisi laju inflasi itu memang menguntungkan iya. Siapa yang diuntungkan ya pasti produsen atau pengusaha itu gitu. Ketika dia ada satu produksi yang harus dipenuhin, harga naik di pasaran,
tapi ketersediaan barang tidak ada. Maka akan digenjot itu produsen untuk memenuhi harga itu. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya ada namanya inflasi spekulatif. Jadi ketika dalam kondisi pertarungan ekonomi akibat sistem politik yang buruk seperti tragedi 98 ataupun Covid kemarin, maka para investor itu dia lebih tertarik kepada menahan kekayaannya dirupakan dalam bentuk-bentuk barang-barang yang berharga lah, berupa tanah, emas dan lain sebagainya. Karena apa? Barang-barang itu tidak terpengaruh dengan laju inflasi gitu. Sisi lain, dampak negatifnya pasti kenanya di masyarakat kalau berbicara inflasi gitu. Kenapa saya bilang ini seperti mata uang yang berbeda tidak pernah ketemu? Karena inflasi itu kan dia definisinya bisa timbul karena persaingan usaha. Lalu ada penyebaran mata uang rupiah. Ketika semakin banyak rupiah itu terdistribusi, maka harga bahan pokok atau pertumbuhan ekonomi malah akan semakin naik gitu. Itu yang saya bilang aneh gitu. Ada juga yang disebabkan kekacauan sistem politik. Nah, ini kalau berbicara inflasi. Nah, sedangkan kalau berbicara di dampak negatifnya bagi masyarakat. Oke, saya potong dulu Mas. Iya. Oke, inflasi itu cukup ini. Tadi itu Mas Lutfi bilang, jadi langsung ke titik poin kritiknya adalah, iya, nampaknya negara bicara inflasi gitu, atau pengusaha bicara inflasi itu ya tidak penting-penting amat lah ya. Iya. Betul. Kita ini sebagai rakyat itu seperti dilindungi oleh negara biar inflasinya tidak tinggi. Betul. Tapi sebenarnya ya enggak juga lah ya. Enggak juga itu ya, omongan inflasi diomongan di forum-forum, di meja-meja bundar itu ya masyarakat itu tetap saja nggak pernah akan untung, mau naik mau turun. Nah, mesti yang bangkrut itu yang turun dan yang naik yang turun dan kita gitu aja. Tapi untungnya tidak gitu. Kalau bangkrutnya kalau inflasi naik kan kira-kira begitu. Iya betul. Begitu teman-teman, kira-kira konstruksinya bahwa apa yang kita sebut inflasi itu adalah nilai mata uang rupiah ya. Jadi pergerakan nilai. Jadi rupiah itu 100 atau kita bilang 10.000 itu bisa digunakan untuk beli beras 10.000, berarti dia inflasinya turun. Kalau apabila sekarang disebut inflasi naik, beli beras gak cukup yang kemarin harga 10.000, sekarang menjadi 11.000. Padahal pendapatan tetap 10.000. Nah, itu konstruksi pemahaman. Karena menjadi penting Cak Lutfi, kita sedang bikin tema ini kan voice to voiceless, voice yang tidak bisa bersuara. Ini yang dengar ini asumsinya rakyat. Betul. Nanti kalau tapi langsung gas itu juga bagus itu. Perbincangan inflasi itu ya nggak penting-penting amat bagi pengusaha, bagi negara kayak heroik kan, harus ditekan tuh. Tapi rakyat itu ya inflasi turun juga nggak terlalu untung ya, karena upahnya ya gitu-gitu aja. Betul. Ya kalau naik mesti bangkrut, mesti stunting, mesti gegeran rumah tangganya kalau inflasi naik kan begitu. Tapi kita dibincang kayak yo dibelani oleh negara ya. Betul. Apalagi kalau sekarang saya ingin bilang begini, ini jujur nggak sih data inflasi turun atau naik gitu? Saya ingin bilang ada dua data yang di-compare. Lah kalau misalnya konsumsi menurun
ya sudah pasti inflasinya agak stabil gitu kan, kira-kira gitu. Iya. Karena sebenarnya itu nggak ada intervensi, orang nggak belanja aja karena nggak punya duit. Ya kalau duit mau pemilu digerojok di tadi itu, Iya. ada penyebaran uang yang sangat banyak karena partai-partai itu. Partai-partai. Yang kok akhirnya yo inflasinya naik, duitnya 10.000 gak kuat tuku beras kan begitu kira-kira. Ya bagi yang bagi gitu, atau layar pertama sing dum-dum mau sing rodok oleh level koncone komisaris, koncone penguasa, apa cik bagi ya gak penting. Betul. Masih mundak 1000 sing dibagi iki amplop-amplop ngono lho. Cik berarti cik anu ngono. Cik gak pati penting lah rakyat iki bagiane sing 10.000 ngono. Gara-gara pemilu duit 10.000 ku malah gak payu. Ngono kan. Malah payune kurang gitu ku beras kan kira-kira begitu. Bisa juga Begitu. Nah kira-kira itu cuma sepi saya lihat itu di media mainstream itu kita bicara kita sedang tidak baik-baik saja, itu sepi perbincangan. Yang banyak bicara ya baik-baik aja negara ini ya. Lanjut Mas Lutfi. siap. Kemudian kita bicara soal tadi itu rasa-rasanya nih di buruh ini. Sebelum ngomong perhitungannya ya, kira-kira di buruh ini hari ini itu sebenarnya dengan misalnya dibanding tahun lalu gitu, rasa-rasanya uang itu, harga uang, karena kita bicara definisi inflasi itu sebenarnya jatuh atau ya baik-baik saja seperti pemerintah bilang itu. Kan kemarin baru upah buruh dibahas kan, belum lama kan? Iya. Silakan Mas Lutfi. Ya, jadi kalau dikorelasikan dengan landing sektor perburuhan, kembali lagi sebenarnya inflasi ini adalah satu hal yang kontroversi ketika itu dipaksakan di pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi itu dia akan kelihatan baik kalau daya beli masyarakat baik, pendidikan baik, kan gitu. SDM-nya baik. Nah, cuman persoalannya kan itu tidak terlihat gitu. Sekarang kalau berbicara khusus wilayah Kabupaten Jombang, itu kan jumlah penduduknya di 2022 itu kan 270.203.000, sekian. 60% itu didominasi oleh masyarakat yang baru lulus sekolah sampai usia 40. Itu 7.400.000 sekian itu masuk kategori miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu yang gimana? Ekstrim, yang dia lebih terpuruk daripada yang wajar gitu miskinnya. Gitu. Kalau dikorelasikan dengan dunia usaha di Jombang ini 2 tahun yang lalu itu kan datanya 1.274 perusahaan, belum Utara Berantas gitu. Nah artinya kalau dibicarakan baik-baik saja enggak juga. Kenapa? Karena kalau kita berbicara real, sebenarnya pemerintah ini kan sebenarnya bestinya oligarki tuh. Ya, ini. Jadi adanya regulasi yang memaksakan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu menjadi rujukan, itu kan pesanan para investor. Ya ini menarik ini. Ini mulai nih Mas, tapi saya coba dudukkan dulu ini supaya saya dan teman-teman bisa membaca konstruksi. Betul. Nah, aku menjadi agak terbuka dengan Pak Mas Lutfi, cukup vulgar gitu. Mestinya kalau kita itu disebut inflasinya terkendali atau baik-baik saja, ini mestinya kan harus kita sandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Betul. Tapi nyatanya kan tidak. Tidak. Ada data miskin ekstrim, betul. Ada data
itu penambahan data miskin ekstrim, ada data penurunan daya beli. Betul. Ya koyoknya harga rupiahnya memang nilainya tetap, tetapi orang nggak bisa belanja karena nggak ada duit gitu, kan begitu. Itu konstruksinya. Nah, kenapa kemudian kita bilang selalu baik-baik saja? Ya ini biasa, negara itu kan sedang membangun perpolitikan lah supaya iklimnya ya kayak baik-baik saja biar tidak terpuruk gitu. Itu mungkin positifnya lah ya. Tapi yang negatifnya loh lah wong regulasinya dipesan oleh yang punya duit. Wah, ini keras nih. Lanjut Mas Lutfi. Ya. Kenapa saya bilang dipesan dan dipaksakan? Karena kalau inflasi itu betul-betul menjadi satu pakem di negara kita, maka dia harus balance dengan supervisi dan penegakan hukum itu. Oh iya. Karena langkah itulah yang bisa menekan laju inflasi. Gitu. Semisal contoh kita berbicara Jombang. Jombang ini serapan tenaganya sekarang itu mendekati 500.000 pekerja buruh Jombang yang terserap gitu. Berbicara UMK, hanya 0, sekian persen perusahaan yang memperlakukan UMK, upah minimum. Loh, nggak ada 1%? Saya pikir jauh lah dari 1%. Oh, nggak ada ya. Berarti Gitu. Artinya gini, dan BPJS-nya saja 2 tahun yang lalu dibuka kan itu hanya 38.000 dari 400.000 sekian pekerja yang terdaftar BPJS. Artinya supervisi pemerintah itu mandul gitu. 400.000 UMK sing daftar cuma 30.000. 38.000 yang terdaftar BPJS gitu. Nah, sedangkan kalau berbicara landing sektor buruh, UMK itu kan menjadi satu yang fundamental yang harus didapat oleh buruh. Makanya di situ pemerintah memaksakan kehendak dasar perhitungan dan penetapan UMK itu harus melalui 2 sumber, yaitu pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi kan gitu. Kalau pertumbuhan ekonomi dia dilihat dari pendapatan per kapita, paritas daya beli dan lain-lain. Nah, cuman hal ini kontroversi dengan yang di lapangan, gitu. Parahnya lagi, hanya satu yang dikasih kewenangan untuk mengeluarkan data itu yang menjadi rujukan setiap penetapan UMK, yaitu Badan Statistik. Nah, regulasi yang lama itu kan mengharuskan survei harga pasar, lalu studi banding upah kabupaten kota tetangga, itu kita lakukan. Lalu ada instruksi Presiden nomor 9 2013, di situ ada 7 kabinet atau 7 institusi yang dikasih kewenangan untuk membantu penetapan upah gitu. Dan di era sekarang itu tidak terjadi. Semuanya dipaksakan gitu. Semuanya pokoknya jadi gitu. Dokumennya positif gitu. Positif. Jadi kalau jenengan tadi sempat heran, kenapa kok dibilang kondisi Indonesia tetap baik-baik saja? Sebenarnya bukan baik-baik saja, tapi ada satu grand design konspirasi melalui sistem perpolitikan maupun sistem pemerintah agar yang terjadi itu dianggap lumrah oleh masyarakat gitu. Ya, saya sih justru ini, makanya tadi kita bilang ini kita sedang kayak dalam atmosfer apa ya? Betul. Ada kesepian data yang menjelaskan dia intelektual ya, pro terhadap kebenaran begitu kira-kira, pro terhadap data itu bisa digunakan gitu kira-kira atau menjadi solusi. Nah, ternyata setelah Mas Lutfi bilang ada variabel, misalnya membaca data, bagaimana misalnya mengendalikan inflasi itu ada variabel banyak, salah satunya misalnya penegakan hukum. Meskipun agak jauh, saya tiba-tiba kemudian dijelaskan Mas Lutfi, cukup baca konstruksinya ya, kira-kira
oh ternyata begitu ya, kita mesti banyak yang dilihat ya. Misalnya ternyata apa, dari angka-angka 5.000 kan begitu serapan yang ke UMK itu cuma nggak ada 1%-nya gitu kan. Iya. Oh ini kan menjelaskan, oh ini negara harusnya kan mesti hadir gitu, mesti hadir. Kemudian ke BPJS dari 400 ke 30.000 BPJS itu kan harus hadir juga kan dari setiap tahapan itu. Nah kalau nggak hadir kan ya susah. Saya kira kemudian kita bilang baik-baik saja. Saya itu jurnalis KR gitu. Sebenarnya rasa-rasanya di media sosmed ya, itu pasar sedang ini pedagang tidak baik-baik saja, kemudian di Jombang Kuliner ini sedang tidak baik-baik saja, terus kemudian kita datangi itu rasanya kok nggak baik-baik saja. Tapi kita carinya gimana ini? Jadi gini, pada prinsipnya ketika satu regulasi itu dipaksakan, di situ secara detail disertai dengan perhitungannya. Ini kan produknya Menaker saat ini, bahwa upah itu perhitungannya harus seperti ini, lalu yang usaha mikro harus seperti ini. Berarti di situ ada sesuatu yang tidak benar gitu. Apalagi diputuskan bahwa pengupahan itu masuk kebijakan strategi nasional, kan gitu. Artinya tidak mengikuti lagi kebiasaan atau budaya kabupaten kota. Nah itu yang terjadi dalam sistem pengupahan gitu. Nah yang saya maksud supervisi dan penegakan hukum, kan Jombang itu kemarin 3 tahun mengalami tidak ada kenaikan upah sama sekali. Nah, lalu bagaimana inflasi itu bisa stabil kalau pemerintah daerah itu tahunnya hanya monoton bahwa itu upah sama, tidak ada kenaikan, tapi kenaikan harga bahan pokok tidak disupervisi, tidak dikendalikan. Gitu. Nah, persoalannya itu akan berdampak kepada daya beli masyarakat tadi rendah. Lalu dalam peraturan yang saat ini terbaru itu kan banyak pasal-pasal manis dipasang toh. Tapi juga disiapkan racun untuk mematahkan yang manis tadi gitu. Jadi di situ ada satu desain bahwa UMK itu hanya berlaku untuk pekerja 0 tahun sampai 1 tahun kan gitu. Lalu kalau dia bekerja 6 hari 1 minggu, maka dia upah itu dibagi 25. Kalau dia bekerja 5 hari, maka dibagi 21. Itu lengkap. Nah, tapi ada satu pasal, pengusaha boleh membayar upah berdasarkan satuan hasil dan satuan jam. Maka selesai pasal-pasal yang lain. Apa kata pengusaha kan gitu. Apalagi pasal-pasal yang diterapkan era sekarang ini semuanya adalah pasal banci. Tidak ada sanksi ketika pengusaha itu melanggar. Jadi misalnya pengusaha itu juga tidak ada peraturan atau sudah ada. Misalnya kalau di sini UMK-nya tinggi, pindah ke daerah tetangga yang UMK-nya rendah, itu menjadi logik ya. Menjadi tidak ada perlindungan yang bersifat nasional dong. Disitulah negara itu tidak hadir. Kenapa? Kalau undang-undang yang lama itu kan peraturan yang lama itu upah itu tanpa berunding dia wajib naik 5%. Maka ketika ada pengusaha dia punya niat relokasi, percuma, karena dalam kurun waktu berapa tahun itu tetap dia akan menjadi besar. Gitu. Karena apa? Tanpa dirundingkan wajib naik 5%. Kan sekarang enggak. Sekarang enggak. Nah, belum lagi kapasitas tim perunding. Kalau di Jombang ya saya bilang rata-rata hanya menghabiskan pagu anggaran lah. Yang penting dia kelihatan berunding dan lain sebagainya kan absen, gitu. Ya. Absen. Itu yang menjadi persoalan gitu. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya negara itu sudah menyiapkan
ada lembaga yang bersifat ad hoc di situ, yaitu DPK, Dewan Pengupahan Kabupaten. Di mana DPK itu dia ada beberapa komponen, ada asosiasi pengusaha, asosiasi serikat, pemerintah dan lain-lain kan gitu. Yang di situ bersama-sama membahas, merumus, menghitung dan menetapkan upah. Cuman kan lucunya setiap selesai sidang pleno yang keluar bukan satu angka tuh. Apa itu? Angka nominal yang keluar itu selalu lebih dari satu angka, 2, 3, 4. Alternatif maksudnya? Iya. Padahal kalau saya memaknai namanya sidang pleno ya harus keluar satu angka. Nah itu menjelaskan heroisme atau mereka duduk-duduk ayo digawe papat ben ketok serius ngono. Piye itu konstruksinya? Ya, nah kan di situ juga. ada pengusaha, ada perwakilan buruh toh? Enggak juga. Itu berbicara kapasitas gitu. Kapasitas tim perunding sebenarnya. Cuman titik beratnya dalam setiap perundingan upah kalau bagi Sarbu Musi itu terletak pada implementasinya, Kak Asif. Implementasi setelah upah itu ditetapkan. Nah sekarang di situ ada asosiasi pengusaha, ada pemerintah, ada asosiasi serikat. Sama-sama dia mewakili elemen masing-masing. Sepakat menetapkan upah di SK-kan gubernur. Dari tim mereka saja banyak yang melanggar, tidak membayar upah di bawah UMK. Ini kan satu hal yang apa ya? Ya tapi kan dua hal lah. Artinya di forum itu ada kapasitas, ada yang pikiran progresif, atau sejak di forum itu sudah cincau kan persoalan dulu. Kan misalnya tiba-tiba keluar angkanya, atau kita bilang tiba-tiba angkanya menjadi rendah gitu, sepakat semua. Ketika jenengan bilang misalnya apa namanya? Ya itu kan menghabiskan rapat aja, menghabiskan anggaran aja kan. Betul. Gitu kira-kira. Kalau tiba-tiba sih enggak, karena kan memang rujukannya jelas harus ya. ada data dari statistik nasional, terus upah KHL itu surveinya hasilnya berapa lah, itu baru di DPK itu boleh rapat membahas gitu. Tanpa ada itu nggak boleh gitu. Nah, cuman yang kita sayangkan itu implementasi setelah ditetapkan. Ratusan buruh di Jombang itu upahnya di bawah UMK, tidak BPJS. Lalu dia sistem borongan. Walaupun itu perusahaan itu di atas 10 orang buruhnya. Iya. Oh. Dan itu real. Real ya. Iya. Makanya saya bilang kita ini hanya dibodohin, dijejali dengan bahasa inflasi tanpa adanya supervisi tadi. Iya. Sehingga ketika itu nyampainya di buruh di bawah UMK atau bahkan dia sistem borong, ya wajar lah dia itu mau beli sesuatu pasti nahan kan gitu. Ya. Karena secara fundamental negara ini sudah mendesain bagi buruh pekerja yang dia terikat jam kerja 7, 8 sampai 12 jam. Maka ada desain negara di situ turut campur menentukan upah minimum provinsi, kabupaten, bahkan sektor. Dengan harapan ketika upah itu nyampe di buruh, maka cukup untuk menafkahi anak istri gitu. Syukur-syukur ada sisa untuk sekolahkan anak, untuk naik haji, kan itu tuh desainnya. Ini lagi asik-asiknya ini waktunya Kak Lutfi. Siap. Memang tapi aku ingin bilang beginilah. Jadi kira-kira sebenarnya kalau kita mau konstruksi malam ini menggambarkan kira-kira kan sequel. Maksud saya, tapi ternyata ini saya dengan Mas Lutfi ini mesti kemarin itu satu tema disambung lagi malam ini enak, terus nanti besok disambung lagi tema lain ya, dikaitkan dengan buruh akan menarik ternyata. Betul. Nah saya ingin bilang hari malam ini ternyata begini, sepertinya yang disebut mengendalikan inflasi oleh pemerintah itu ya cuma angka uang aja, angka uang, tapi dia nggak mempertimbangkan turunnya daya beli. Akibat orang yang disebut nggak bekerja, yang sekolah-sekolah setiap tahun mengeluarkan, yang disebut akhirnya menjadi miskin ekstrim, atau akibat upah buruh yang nggak UMK. Betul. Ini memang nggak di dalam konteks bahasan. Pokok yang penting inflasi aman gitu aja. Padahal daya beli turun, kesejahteraan
jauh turun. Karena kita bilang, ya kenapa kok kita baru sekarang bilang stunting. Dan kalau dunia baik-baik saja, Indonesia baik-baik saja, kan mestinya nggak ada bahasan itu. Betul. Nggak ada bahasan kita kurang gizi, kira-kira begitu. Nah, ini saya menjadi agak terbuka nih Mas Lutfi. Sehingga ya apa yang mungkin yang mesti menjadi agak tajam di sesi selanjutnya adalah disebut pertumbuhan. Betul. Bagaimana menghitung pertumbuhan ini, ada kejujuran bahwa kita sedang tumbuh atau tidak. Kedua, misalnya indikator lain soal kesejahteraan. Siap. Kesejahteraan ini mesti kita bahas khusus tentang kita sebenarnya kondisi sejahtera apa enggak. Nanti kalau enggak ada, saya tetap ngajak Mas Lutfi lagi nih. Insya Allah siap. Harus kecil-kecil Mas, harus pendek-pendek untuk mempermudah kita paham. Siap. Jadi untuk mempermudah kita paham harus pendek-pendek. Nah, saya kira malam ini kita menarik soal inflasi. Jadi ada ya memang gak persoalan, tapi di sisi lain yang jebol gitu kira-kira. Betul. Soal pertumbuhan, soal tadi itu perlindungan penegakan hukumnya, soal angkanya yang pokok oleh pengusaha, oleh pemesan angka itu cukup ya wis. Yang penting nggak bergejolak. Mereka sedang bekerja Mas Lutfi. Tidak bergejolak itu juga penting bagi ekonomi makronya. Politik yang tidak bergejolak itu mungkin penting bagi ekonomi makronya, tapi kita sedang ingin membuka kejujuran yang juga tidak mau bergejolak. Kira-kira kan begitu Mas Lutfi. Jangan tidak bergejolak jadi alasan utama, kemudian kemiskinan dibiarkan, kesejahteraan menurun, pendidikan nggak dibahas, perlindungan nggak dikerjain, kan masalah serius kan. Lama-lama juga akan meledos kan, begitu kira-kira. Nah, saya kira cukup Mas Lutfi ya untuk sementara kita bicara inflasi yang baik-baik saja sepertinya. Terakhir silakan. Jadi pada intinya gini, kalau saya karena sudah berkecimpung lama di dunia buku, sebenarnya tidak ada yang punya niat dan etika baik untuk betul-betul mensejahterakan masyarakat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur, di negara kita ini 90% investor itu PMA, pemegang modal asing kan gitu. Yang dia paling rendah, anaknya itu sekolah paling rendah di Jerman, di Singapura kan gitu. Jadi nggak ada tuh yang berbicara generasi bangsa kita pendidikannya bagaimana kan. Sedangkan kita orang pribumi, ya kan, bisa lulus sekolah, menyekolahkan anak sampai tingkat SMA aja, syukurnya udah naudzubillah. Tapi kan pemerintah nggak mau tahu tuh. Kalau bupatinya tahu Pak, ya? Soalnya kan berkarakter dan berdaya saing. Iya, daya saing tangis-tangisan kan gitu aja. Kenapa saya bilang begitu? Pemerintah itu kan yang tahu rakyat harus siap menghadapi pasar pasar global dan lain. Ya bagaimana dengan upah rendah, tidak ada jaring pengaman UMK, lalu dia bisa menyekolahkan anak tinggi, kan ini mustahil loh. Bagaimana kita punya mental nasionalisme untuk membentengi perlindungan terhadap warga dalam negeri ini atau warga pribumi yang sekarang sudah tidak disebut kelas 3 oleh Belanda. Betul. Tapi kesejahteraan tetap sama. Kira-kira begitu Mas Lutfi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tapi asik Wes lah. Iya ya. Aku bingung Mas Lutfi, serius aku ini. Enak juga sampean gambarkan begitu. Memang rotok-rotok kiri sampean itu.